Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Puspitasari. Saya dari kelas 12 IPA, asal sekolah saya dari SMA YPP Petojo. Tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin menyelesaikan tugas ujian praktikum biologi. Nah, di dalam video kali ini saya ingin memberitahukan uji kandungan makanan apa saja yang ingin saya ujikan. Yang pertama adalah saya ingin mengidentifikasi kandungan karbohidrat pada makanan. Yang kedua, mengidentifikasi kandungan lemak pada makanan. Yang ketiga, ada mengidentifikasi kandungan protein pada makanan. Dan yang terakhir, ada mengidentifikasi kandungan vitamin pada makanan. Ada tusuk gigi, tujuannya untuk mengaduk bahan makanan nanti. Di sini saya gunakan air untuk mengekstrak makanan. Di sini kita gunakan betadine sebagai reagent. Dan di sini ada sendok untuk mengaduk ekstrak makanan. Yang pertama, tuang 2 sendok makan susu UHT. Yang kedua, di sini ada tempe goreng. Kita taruh 2 sendok makan tempe goreng. Dan jangan lupa tempe gorengnya ini harus kita rembukan terlebih dahulu. Jangan lupa beri 2 sendok makan air untuk mengekstrak. Seperti ini. Di sini ada tepung terigu, jangan lupa kita ekstrak juga. Beri air secukupnya. Ekstrak hingga halus seperti ini. Lalu di sini ada biskuit. Ini tadi sudah saya ekstrak. Ini dari biskuit yang sudah saya rembukan dan dicampur dengan air. Kita aduk-aduk lagi, kita ekstrak. Hingga seperti ini. Next, di sini ada nasi. Nasinya jangan lupa kita ekstrak juga. Gunakan 3 atau 2 santan. Lihat di sini, untuk menguji amilom atau karbohidrat, di sini saya menggunakan 6 uji coba makanan. Yang pertama, di sini ada santan. Yang kedua ada tempe goreng yang tadi sudah kita ekstrak. Yang ketiga ada biskuit. Ada tepung terigu. Ada nasi. Dan ada susu UHT. Nah, untuk menguji coba makanan tersebut mengandung zat makanan yang mengandung karbohidrat atau tidak, kita di sini menggunakan suatu betadine atau yang disebut dengan reagent. Nah, jadi si betadine ini akan kita teteskan 4 tetes ke dalam suatu makanan tersebut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apakah ada perubahan yang terjadi? Untuk si tepung terigunya kita aduk. Sudah kelihatan apa yang terjadi dengan warnanya, dengan nasi. Untuk nasi biru kehitaman kita aduk. Nah, di sini kita lihat untuk susu UHT atau untuk susu cair, di sini dia berwarna kuning muda. Nah, di sini tidak mengandung karbohidrat. Kita aduk biskuitnya.
Nah, lalu di sini hasil pengamatan untuk biskuit, kita lihat di sini ya, biskuitnya dia tidak memiliki warna apapun dan tidak memiliki perubahan warna apapun dari si betadine ini. Jadi bisa dilihat warna si biskuit ini merah atau tidak berwarna. Lalu di sini lihat, di sini ada tempe goreng, di sini tidak terjadi perubahan apapun, bahkan di sini bisa terlihat ya, di sini warnanya seperti kuning tapi kuning karat. Dia kayaknya hampir seperti susu UHT yang tadi. Cuman dia lebih kelihatan warnanya agak kuning-kuningan. Cuman kurang pekat, kayak di sini kurang pekat. Dia masih ke kuning-kuningan, berarti dia di sini mengandung karbohidrat itu rendah mungkin. Bisa kita ketahui di sini si santan sama si susu tadi pas diaduk perubahan warnanya sebenarnya agak jelas ya. Tadi agak ke kuning-kuningan, cuman yang lebih pekat di sini tuh santan kuningnya, cuman dia nggak terlalu pekat juga. Sedangkan susu OHT juga tidak, berarti mungkin dia tidak mengandung amilum. Sini kita ketahui bahwa si terigu sama si nasi ya, kita lihat di sini dia memiliki perubahan yang signifikan dari warnanya, dari warna sebelumnya sebelum dicampur dengan reagent. Tepung terigu di sini kita bisa lihat di sini warnanya agak keungu-unguan tadi, kayak ke ungu muda, sedangkan ini kayak biru kehitaman. Jadi, dari hasil percobaan yang tadi kita udah uji cobakan, manakah makanan yang mengandung karbohidrat dan makanan yang tidak mengandung karbohidrat? Makanan yang mengandung karbohidrat adalah tepung terigu dan juga nasi, sedangkan makanan yang tidak mengandung karbohidrat adalah santan, biskuit, susu, dan juga tempe goreng. Lanjut, di sini yang kedua, kita akan mengidentifikasi kandungan lemak pada makanan. Ini dia adalah salah satu kertas buram. Kertas buram yang sudah diberi sampel. Dan di sini beberapa makanan yang sudah tadi saya uji cobakan di video sebelumnya, ini juga sama aja makanannya. Di sini tetap ada tepung terigu, terus ada biskuit, ada susu cair, ada santan, ada tempe, dan juga ada nasi. Perbedaan yang kedua, kita akan menguji coba dengan kandungan apakah makanan ini terdapat lemak atau tidak. Nah, jadi yang pertama kita akan uji coba yang tempe goreng. Tempe goreng yang ini caranya adalah kita tarik satu, nah terus kita terus di sini kita tempelkan. Nah, ini dia salah satu contohnya. Di sini ada susu cair, kita ambil seruas jari aja, seruas jari, tempelkan sini. Kita keringkan. Tepung terigu kita ambil kayak gini. Santan kita ambil seruas jari aja, oles begini. Contohnya seperti ini. Di sini ada biskuit. Lalu untuk menguji bahan makanan tersebut mengandung lemak atau tidak, kita akan menunggu si kertas buramnya ini selama 2 menit menggunakan stopwatch. Nah, karena ini udah kita diemin selama beberapa menit atau kita udah diemin selama 2 menit. Nah, bagaimana sih cara mengecek makanan ini mengandung lemak atau tidak? Nah, kita menggunakan senter. Nah, jadi si kertas buramnya ini yang tadi udah kita poles beberapa makanannya, kita senterkan di belakang atau di samping seperti ini. Kita lihat yang di nasi putih, sepertinya nasi putih ini tidak transparan atau bisa kita sebut makanan tidak mengandung lemak. Tepung terigu juga sepertinya dia tidak mengandung lemak karena dia tidak transparan. Susu cair dia mengandung lemak, tempe goreng sepertinya dia mengandung lemak. Iya, dia mengandung lemak, mungkin beberapa persennya saja karena transparannya nggak terlalu kelihatan. Sedangkan santan dia mengandung lemak. Biskuit transparan ya, dia mengandung lemak.
Jadi, kita dapat mengklasifikasikan atau mengidentifikasikan makanan mana yang dapat mengandung lemak. Nah, makanan yang mengandung lemak adalah biskuit, tempe goreng, santan, dan susu cair. Bagaimana begitu? Karena makanan yang mengandung lemak adalah makanan yang ketika kita menempelkan di salah satu kertas buram seperti ini, dia itu memiliki tingkat ketransparannya itu yang berlebih seperti ini. Contohnya seperti santan. Dan juga susu cair, biskuit, dan juga tempe goreng. Sedangkan yang nasi putih, kenapa kita tidak bisa mengklasifikasikan dia, kedua ini, tidak bisa mengklasifikasikannya sebagai makanan yang mengandung lemak karena dia tidak transparan. Di sini ada telur, kita gunakan putih telurnya saja, ada susu cair dan juga kecap manis, lalu di sini ada asam cuka. Di sini kita menggunakan baskom untuk wadah karena nanti di sini kita pas uji protein itu kita merendamkan si makanannya ini ke dalam baskom berisi air panas. Terus di sini ada gelas 4. Lalu susun si zat makanan tersebut yang telah kita masukkan ke dalam gelas ini ke dalam baskom yang akan kita isi air. Air panasnya ini ke dalam ini. Jika sudah terendam seperti ini, kita tuang cuka. Teteskan si CH3COOH-nya atau asam cukanya ini ke dalam satu persatu gelas makanan yang sudah diisi bahan makanan seperti ini. Tunggu sekitar 4 menitan dan kita lihat apa yang terjadi pada zat makanan tersebut. Nah, di sini sudah saya diamkan selama 4 menit. Nah, karena di sini kita mengidentifikasi kandungan protein pada makanan, jadi yang kita lihat atau yang kita perhatikan adalah koagulasi. Nah, jadi koagulasi itu adalah penggumpalan. Ini untuk susu cair, penggumpalannya atau bisa kita sebut koagulasinya agak banyak ya di sini ya. Ini jadi termasuk ke dalam makanan yang mengandung protein. Di sini ada putih telur. Apakah putih telur mengandung protein? Jawabannya adalah iya, karena di sini mengandung banyak koagulasi dan juga banyaknya penggumpalan seperti ini nih. Lanjut, di sini ada kecap manis. Apakah kecap manis termasuk ke dalam makanan yang mengandung protein? Kita lihat apakah terdapat koagulasi. Tidak, kecap manis tidak terdapat koagulasi atau tidak terdapat adanya terjadinya penggumpalan di sini tidak ada ya. Berarti kecap manis tidak termasuk ke dalam kategori atau klasifikasi sebagai makanan yang berprotein. Nah, jadi kesimpulannya dari ketiga makanan ini yang sudah kita uji cobakan dengan memasukkan si CH4COA atau asam cuka tadi dan kita rendam ke dalam air panas selama beberapa menit, kita mengetahui bahwa manakah makanan yang berpotensi memiliki protein tinggi. Nah, jadi yang memiliki protein adalah dua makanan ini, yaitu antara putih telur dan juga susu cair. Yang keempat atau yang terakhir, kita akan mengidentifikasi kandungan vitamin C pada makanan. Bahan yang kita butuhkan adalah UC 1000 atau UC 1000. Terus di sini ada permen sonsi, terus di sini ada jeruk nipis. Yang terakhir kita menggunakan gelas. Gelasnya disarankan untuk kita berikan label atau sampel yang dimana gelas yang pertama untuk UC 1000, gelas yang kedua untuk jeruk nipis, yang ketiga adalah untuk sonsi. Kita butuh bahan pengaduk dan juga air. Jangan lupa kita sediakan iodinnya atau betadin. Yang pertama kita lakukan adalah kita masukkan air ke dalam ketiga gelas ini. Masukkan sekira-kiranya aja, misalkan segini. Lalu kita masukkan si UC 1000-nya ini ke dalam gelas yang ini, yang berisi sampel yang sesuai dengan namanya. Kita masukkan yang si jeruk nipis. Jangan lupa untuk diaduk agar si larutan airnya dengan minumannya ini tercampur. Tambahkan larutan iodinnya sebanyak 10 kali atau 10 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah dimasukkan larutan iodinnya, kita
aduk lagi seperti ini. Kita aduk lagi. Masukkan si sonsinya ini ke dalam larutan air yang sudah kita campurkan dengan iodin atau betadin. Kita masukkan, aduk kembali. Lihat apa yang terjadi. Larutan air yang telah dicampurkan dengan iodin terlihat sangat jelas bahwa larutan iodinnya telah hilang. Sedangkan untuk yang di jeruk nipis sama yang di UC 1000 itu tidak berubah, bahkan warnanya masih tetap sama. Perbedaan setelah dicampurkan dengan larutan iodin. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kandungan yang memiliki kandungan vitamin C yang lebih tinggi adalah di sonsi. Kenapa demikian? Karena semakin jernih kandungannya, semakin tinggi tingkatan vitamin C-nya. Jika misalkan semakin pekat warnanya, kandungan vitamin C-nya semakin rendah. Sedangkan di bagian si jeruk nipis dia biasa-biasa saja karena dia sebenarnya warnanya putih, cuman agak butek, sedangkan yang si sonsi dia benar-benar jernih, jadi dia memiliki kandungan yang lebih tinggi. Sedangkan yang si UC 1000 dia memiliki kandungan vitamin C-nya yang kurang. Dia tetap memiliki kandungan vitamin C, cuman agak rendah. Nah, itu dia tadi adalah salah satu contoh video tentang hasil praktikum mengenai uji kandungan makanan. Nah, jika ada kesalahan dalam video tersebut, saya minta maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.